Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, ikhwat, akhwat fid din wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan dan juga pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita akan melanjutkan bab tentang an-nasihah. Di pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan tentang ahamiyat an-nasihah, tentang pentingnya nasihat, betapa butuhnya kita sebagai hamba Allah kepada nasihat. Tentu nasihat yang berasal dari Al-Quranul Karim, nasihat yang berasal dari sunnah Nabi SAW, dan juga nasihat yang berasal dari salafuna as-salih minas sahabat wa tabi'in wa atba'at tabi'in. Nasihat dari salafuna as-salih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga nasihat dari para alim ulama dari zaman ke zaman. Kita sangat membutuhkan semua nasihat mereka, termasuk nasihat dari sesama muslim untuk kita. Karena seorang muslim, seorang mukmin, dia pasti berkehendak baik kepada saudaranya sesama muslim dan mukmin. Taib. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang definisi daripada an-nasihat. Nasihat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara bahasa dia berasal dari kata nasah, yang kalau kita maknakan dalam bahasa kita artinya adalah jernih, bersih, tanpa ada campuran. Adapun secara istilah syar'i, nasihat secara umum itu maknanya adalah iradatul khair lil mansuhi lahu. Kehendak baik dari orang yang menasehati kepada orang yang dinasehati. Taib. Nah, di sana juga ada definisi nasihat yang lainnya, yang ini terkait dengan pembahasan hadis yang nanti akan kita bahas di bab ini. Nasihat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga kadang dimaknakan dengan keserasian hubungan. Keserasian hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sehingga masing-masing dari pihak tersebut menunaikan apa yang menjadi hak dari pihak yang lainnya. Nah, itu juga nasihat. Jadi as-silah baina dzatain 'alal ilti'am bihaitsu yakun hadza qad a'ta haqqa hadza falam yakun bainahuma tanafur. yakni adanya keserasian hubungan antara kedua pihak, di mana masing-masing memberikan hak pihak yang lain yang mesti ditunaikan. Nah, itu juga makna daripada an-nasihat. Dan nanti akan kita bahas di hadis pertama yang nanti akan beliau sampaikan di bab ini.
Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, semoga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai membahas bab tentang nasihat ini. Qala al-muallif al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kemudian di surat yang lain, surat Al-A'raf ayat 62. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya tentang ucapannya Nabi Nuh alaihi salam, wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat kepada kalian, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, dan aku mengetahui ya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabiullah Hud alaihi salam, wa ana lakum nasihun amin, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. 3 ayat ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi sebelum membahas hadis-hadis tentang bab nasihat. Kita akan bahas surat Al-Hujurat ayat ke-10 terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Perhatikan ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi pertama kali ketika menjelaskan bab tentang nasihat. Ya, seolah-olah beliau mengingatkan kita semua bahwa pondasi dasar untuk orang itu semangat di dalam nasihat menasehati adalah rasa di dalam jiwa bahwa setiap mukmin itu, setiap muslim itu bersaudara. Maka ayat ini harus terpatri dalam jiwa dan raga kita. Sehingga masing-masing kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan fokus kepada kewajibannya yang menjadi hak daripada saudaranya. Karena mukmin itu bersaudara. Ya. Maka membantu seorang mukmin berarti membantu saudara kita. Menolong mereka berarti menolong saudara kita. Pun sebaliknya ketika kita mengganggu mereka berarti kita sama saja mengganggu saudara kita. Nah begitu. Dan dari sinilah ya, tentunya akan muncul nantinya kepedulian ya dengan sesama mukmin, dan salah satu di antara kepedulian itu adalah saling nasihat menasehati. Pondasi dasarnya ini. Yakini, ya pahami, sadari bahwasannya sesama mukmin itu bersaudara. Ya, sesama mukmin bersaudara. Masing-masing punya hak yang wajib ditunaikan oleh saudaranya, begitu ya. Nah, sehingga sekali lagi dari situ akan muncul yang namanya kepedulian ya dengan sesama mukmin. Nah, salah satu bentuk kepeduliannya adalah dengan saling nasihat menasehati. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, persaudaraan yang diikat dengan iman, kata para ulama, itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Persaudaraan yang diikat dengan iman itu lebih kuat daripada persaudaraan secara nasab. Bahkan persaudaraan nasab tanpa ada ikatan iman, tanpa ada ikatan agama, maka kata para ulama, laisat bisyai, laisat bisyai. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau orang secara nasab bersaudara, satu keturunan, namun tanpa ada ikatan iman dan agama, maka itu tidak ada apa-apanya. Tidak banyak memberikan manfaat untuk keselamatan di akhiratnya. Taib. Makanya kita bisa melihat bagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salam ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk putranya.
Allah sebutkan di surat Hud ayat 45 sampai 46. Allah mengatakan, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu pasti benar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah di ayat ke-46-nya? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Beliau itu bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia bukan termasuk keluargamu, bukan termasuk ahlimu karena amalannya buruk. Padahal itu putranya Nabi Nuh alaihi salam. Maka di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, berusahalah untuk kemudian mengikat tali persaudaraan, tali pertemanan, tali persahabatan, atau mengikat tali muamalah kita dengan iman dan Islam. Ya. Jika kita ingin mendapatkan manfaatnya sampai nanti di kehidupan akhirat, maka ikat segala persaudaraan, pertemanan, persahabatan, ikat muamalah kita itu dengan iman dan Islam. Karena itu nanti yang akan menjadi bekal keselamatan bagi kita di kehidupan akhirat kita nanti. Bahkan persaudaraan yang diikat dengan iman, ya, itu akan lebih kuat dan lebih langgeng sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluarga kita secara nasab belum tentu nanti di akhirat menjadi keluarga kita, begitu kan? Walaupun setiap muslim pasti berharap besar kepada Allah, memiliki cita-cita yang sangat tinggi di sisi Allah, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga Allah, ya, sekeluarga besar, ya, sehingga tidak kumpul hanya di dunia, bahkan kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Namun ya ada kalanya satu keluarga itu tidak semuanya ada di surga, tidak semuanya bersaudara, ya, bisa saling menikmati kebahagiaan di surga dengan keluarganya. Mungkin ada iparnya ada di neraka, kemudian ada seorang suami di surga, istrinya di neraka, ada anak di surga, ya, orang tuanya ternyata di neraka, ya, ada seorang sepupu, ya, ada seorang sepupu di surga, ternyata pamannya ada di neraka, dan begitu seterusnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka yang akan terus terikat, ya, dengan sangat kuat sampai di kehidupan akhirat nanti adalah ikatan persaudaraan yang diikat dengan iman dan Islam. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana persaudaraan yang diikat dengan iman, yang diikat dengan Islam. Orang yang beriman itu tetap bersaudara, walaupun berlainan negara, walaupun beda bahasa, beda warna kulit, mereka akan tetap bersaudara. Dan tentunya konsekuensi dari persaudaraan itu adalah adanya budaya saling nasihat menasehati. Nasihat menasehati karena Allah. Nah, disinilah indahnya persaudaraan, persahabatan yang diikat dengan iman dan Islam. Kalau kita dinasehati, maka nasihat itu adalah nasihat yang tulus, ikhlas dari saudara kita sesama mukmin. Demikian pun yang menasehati, ya, kalau yang menasehati kita adalah muslim mukmin, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasti dia memberikan nasihatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing mendapatkan manfaat, masing-masing mendapatkan kemaslahatannya, dan masing-masing akan meraih, ya, buahnya dan juga hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat besar. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, wa ansahu lakum,
wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku memberi nasihat kepada kalian dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud oleh pernyataan Nabi Nuh kepada kaumnya ini adalah yakni lastu bighashin lakum. Aku ini tidak hendak menipu kalian, wala khida wala ghadara wala ghadir, walakin nasih. Aku tidak hendak berkhianat kepada kalian. Aku bukan berbuat kecurangan untuk kalian. Walakin nasih, akan tetapi aku ini memberikan nasihat kepada kalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah ciri khas para nabi dan rasul. Mereka itu adalah nasihul ummah. Mereka adalah nasihul ummah, yakni pemberi nasihat umat. Nasihul ummah. Dari semenjak nabi yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, sampai rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, mereka semua adalah nasihul ummat. Mereka semua adalah para pemberi nasihat untuk umat. Maka diutusnya para nabi dan rasul kepada kita itu sesungguhnya adalah nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita syukuri. Lebih-lebih lagi kita, para jamaah sekalian, ya, tanpa pernah kita minta sebelumnya kepada Allah, kita dikasih anugerah yang begitu besar. Kita dianugerahi satu nabi dan satu rasul yang paling mulia dibandingkan nabi dan rasul yang lainnya. Nabiullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidnya para nabi dan rasul. Beliau adalah sayyidnya ulul azmi. Bahkan beliau dinyatakan sebagai sayyidun nas. Maka seharusnya kita berbahagia. Seharusnya kita bersyukur ya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasul yang paling mulia. Wal iyadzubillah, ya jangan sampai kita menentang ajarannya, jangan sampai kita mengabaikan ajarannya, jangan sampai bahkan kita memusuhi ajarannya. Yang ada bagi seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Ya kita mendengar, kita taat ya kepada apapun yang diajarkan, disampaikan, diberitakan, diperintahkan dan juga dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar dan kita tunduk. Ya. Taib. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Nabiullah Daud alaihi salam. Nabiullah Hud alaihi salam. Ini sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 68. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Nah, maksudnya sama seperti apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Jadi apa yang aku sampaikan bukanlah tipuan, ya, bukan sihir, bukan tipu daya, bukan makar. Tapi yang aku sampaikan adalah wahyu dari Allah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membimbing kalian supaya selamat dunia dan juga akhirat. Wa ana lakum nasihun amin. Dan sekali lagi demikianlah ya ciri khasnya para nabi dan rasul, mereka semua adalah nasihul ummah. Berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya muallif rahimahullahu taala mulai menjelaskan kepada kita semua tentang beberapa hadis berkaitan dengan bab an-nasihah. Ada 3 hadis yang beliau sampaikan di sini. Hadis pertama dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maksudnya tiang dan pilar agama itu adalah nasihat. Tegaknya agama ini diantaranya adalah dengan nasihat. Nasihat itu adalah kata yang singkat tapi padat makna. Singkat namun padat makna. Maka agama ini adalah nasihat. Qulna liman? Kami para sahabat bertanya, bagi siapa? Bagi siapa agama itu nasihat? Qala lillahi. Beliau menjawab, agama itu nasihat bagi Allah. Wali kitabih. Nasihat bagi kitabnya. Wali rasulih, bagi rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan juga bagi para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga kaum muslimin secara umum. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita betapa pentingnya nasihat. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat penting sekali karena mengandung seluruh agama, seluruh pembahasan di dalam agama. Makanya Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Kenapa hadis ini sangat penting dan mencakup seluruh agama Islam ini? Karena di dalamnya, perhatikan, ada hak-hak Allah. Di dalamnya mengandung hak-hak Allah. Qala lillah. Kemudian wali kitabi, ada hak-hak daripada kitab Allah. Dan juga hak daripada Rasul Allah. Bahkan juga hak daripada para hambanya. Yang pertama adalah a'immatil muslimin, yakni para imam kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah ammatihim, dan juga kaum muslimin secara umum. Maka seorang muslim ya mesti memahami hadis ini dengan sebaik-baiknya untuk dia menjadi punya bekal, ya. Untuk dia punya bekal yang sebaik-baiknya, ya, bagaimana menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya dan mengambil pelajaran dari agama ini. Karena agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini mengandung hak-hak Allah, hak Rasulnya, hak kitabnya, dan juga hak para hambanya. Nah, kewajiban penunaian hak tersebut, kewajiban penunaian hak-hak tersebut itu terkandung pada kata nasihat. Terkandung pada kata nasihat. Jadi nasihat ini mencakup semuanya. Nasihat ini akan menjadikan muamalah kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan interaksi kita dengan Alkitab juga menjadi baik. Demikian pula dengan Rasul kita, bahkan dengan kaum muslimin secara umum. Semuanya ada di dalam makna nasihat. Taib. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa agama ini menjadi nasihat wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lillahi, agama ini nasihat bagi Allah, nasihat untuk Allah. Maksudnya apa di sini? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon diperhatikan baik-baik. Nasihat sebagaimana yang sudah kita jelaskan maknanya, mengandung beberapa makna. Nah, kalau nasihat itu disebutkan secara mutlak begitu saja, maka biasanya makna nasihat itu sebagaimana yang kita pahami. Artinya seseorang memberikan pencerahan, nasihat kepada orang lain. Begitu ya. Memberikan wejangan kepada orang lain itu nasihat. Namun
Ya, nasihat itu bukan hanya itu saja. Tadi sudah kita singgung bahwa di antara makna nasihat adalah as-sila baina dzatain ala ilti'am. yakni adanya keserasian hubungan antara kedua belah pihak. Jadi keserasian hubungan itulah nasihat. Jadi tidak ada masalah. Begitu ya. Tidak ada permasalahan. Kalau kita itu bergaul serasi begitu ya, tidak ada masalah, tidak ada gesekan, tidak ada permusuhan. Maka dalam istilah syar'i itu bisa disebut dengan nasihat. Muamalah mereka muamalah yang jernih, muamalah yang bersih tanpa ada gesekan-gesekan. Begitu. Nah, perhatikan di sini. Agama ini nasihat itu pertama bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya. Nah, untuk tiga ini, makna nasihat untuk tiga yang pertama ini, untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya, itu adalah makna yang tadi kita sebutkan. Jadi adanya keserasian hubungan. Berarti keserasian hubungan hamba dengan Allah, dengan kitabnya, dan juga dengan rasulnya. Nah, keserasian hubungan itu la yakun illa ya bi'ita'i kulli haqqin dzi haqqah, yakni kecuali dengan memberikan hak pihak yang lain, memberikan haknya pihak lain yang wajib ditunaikan. Begitu. Artinya saling memenuhi hak. Barulah akan ada keserasian hubungan. Begitu ya. Hubungan kita dengan Allah itu akan serasi ketika kita menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Hubungan kita dengan kitab Allah itu akan jadi serasi ya ketika apa? Ketika kita memenuhi apa yang menjadi hak kitabnya Allah. Demikian pula hubungan kita akan baik, serasi, seimbang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita menunaikan apa yang menjadi haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa memahami apa makna agama itu nasihat bagi Allah. Maksud nasihat untuk Allah berarti agama itu membimbing kita untuk menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam syahadat la ilaha illallah. Yang terkandung di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini tentang rububiyahnya Allah, hak uluhiyahnya, demikian pula asma dan sifatnya yang husna. Ya. Nah, itulah hak yang wajib ditunaikan oleh manusia untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nasihat. Ya, ketika itu dipraktekkan, ketika hak Allah itu kita kerjakan, maka berarti hubungan kita dengan Allah menjadi baik, menjadi bersih, menjadi jernih tanpa ada campuran apapun. Dan sekali lagi itulah nasihat. Taib. Demikian pula nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitab Allah. Agama ini nasihat untuk kitab Allah. Maknanya apa? Berarti kita menunaikan, agama ini membimbing kita untuk menunaikan apa yang menjadi hak kitabnya Allah. Apa hak kitabnya Allah? Kita meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, itu adalah kalamnya Allah. Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mukjizat terbesar dari sekian banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk para nabi dan rasul. Ini Alkitab. Ini haknya Alkitab untuk kita yakini seperti itu. Kemudian kita yakini Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah hudan wa nur. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan manusia, dunia,
alam barzah sampai di kehidupan akhiratnya. Dia adalah penjelasan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga pembeda antara hak dan juga batil. Ini haknya Al-Qur'an untuk kita yakini seperti itu. Al-Qur'an juga punya hak untuk dibaca, tilawat, qiraat. Ya, kita sangat dianjurkan ya untuk banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada para ahlinya di yaumul kiamat nanti. Ya, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi para ahlinya. Ya, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran juga punya hak untuk dipelajari. Untuk dipelajari ayat-ayatnya, isi kandungan maknanya, tafsirannya. Ayat-ayat Al-Quran juga wajib untuk diimani, ditadaburi, ditafakuri, dan kemudian untuk diamalkan hukum-hukumnya, bahkan didakwahkan kepada umat manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, itu hak daripada kitabullah. Berikutnya, agama ini adalah nasihat untuk Rasulnya. Maknanya apa? Agama ini membimbing kita untuk menunaikan hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terkandung di dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kita meyakininya tanpa ragu sedikit pun bahwa Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu berupa Al-Qur'anul Karim. Beliau ya adalah seorang nabi dan rasul, ya, nabi dan rasul yang terakhir. Kita wajib mengimani kenabian dan juga kerasulannya. Ta'atuhu fima amar, kita wajib mentaatinya terhadap setiap apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa yang diberitakannya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala apapun yang dilarang dan dicegahnya. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Nah, itulah beberapa hak yang mesti ditunaikan terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua terkandung di dalam agama ini. Maka agama itu adalah nasihat. Berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, agama ini juga nasihat bagi siapa? Bagi a'immatil muslimin, yakni para imamnya kaum muslimin. Para imam kaum muslimin. Siapa itu imamnya kaum muslimin? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada dua penjelasan di kalangan para ulama terkait dengan a'immatul muslimin. Sebagian mengatakan a'immatul muslimin itu penguasa, dan masuk di dalamnya juga adalah para alim ulama. Merekalah imam kaum muslimin. Ya. Jadi dua ini. Pertama para penguasa, kemudian yang kedua adalah para ulama. Nah, agama ini nasihat ya bagi para ulama, nasihat bagi para penguasa. Maksudnya apa? Agama ini membimbing kita bagaimana menunaikan apa yang menjadi hak dari penguasa dan juga ulama. Kita mulai dari penguasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, agama kita membimbing ya untuk menunaikan hak para penguasa. Apa haknya para penguasa? Pertama, ditaati dalam perkara yang ma'ruf, ya. Kemudian tidak boleh taat dalam perkara yang mungkar. Ini haknya penguasa. Kita mentaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya, dan kita tidak wajib taat dalam perkara-perkara yang mungkar. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan ya terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'at fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada yang ma'ruf saja.
Kemudian tidak memberontak, tunduk patuh, tidak membangkang dan juga tidak memberontak penguasa kaum muslimin. Nah, itu beberapa hak ya secara garis besar terkait dengan para penguasa. Berikutnya, makna a'immatul muslimin adalah para ulama. Islam ini membimbing umatnya supaya menunaikan apa yang menjadi hak para ulama. Ya, diantaranya apa? Mencintai mereka. Mahabbatul ulama, ya hubbul ulama, mencintai para ulama. Kenapa kita mencintainya? Karena kebaikan dan juga jasanya pada umat berkat ilmu dan juga dakwahnya. Kemudian ya kita jaga kehormatan dan kewibawaan mereka. Kita sebarkan fatwanya. Pun demikian ya ketika mereka jatuh dalam kesalahan, maka meluruskan, menegur ya tentu dengan kebaikan, dengan cara-cara yang baik, ini juga bagian daripada hak mereka. Karena ulama dan juga penguasa mereka adalah sama-sama manusia yang bisa salah, bisa lupa. Maka tugas kita ketika melihat ada yang kurang tepat, kita luruskan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang beradab, penuh dengan etika dan sopan santun. Karena mereka ya adalah orang-orang yang khusus di kalangan kaum muslimin. Ya. Makanya nanti di ujung ayat, di ujung hadis, ya wa ammatihim, ada kaum muslimin secara umum. Nah, a'immatul muslimin disebutkan pertama kali, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan tersendiri ya di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, yakni para penguasa, kemudian para ulama. Tentu mereka punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Demikian. Nah, di ujung hadis Nabi SAW mengatakan wa ammatihim, dan agama itu juga nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Agama ini membimbing kita semua untuk menunaikan hak sesama muslim secara umum. Berikan nasihat kepada sesama muslim, dan inilah makna nasihat yang sering kita pahami dan sering kita gunakan, yakni satu dengan yang lain memberikan wejangan, memberikan pencerahan, memberikan teguran, memberikan nasihat ya, kepada sesama muslim. Ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, guru kepada murid. Ya. Bisa saja di satu kondisi murid yang mengingatkan gurunya, begitu kan? Kemudian kita hidup bertetangga, satu tetangga kepada tetangga yang lainnya memberikan nasihat. Kita berteman, teman satu dengan yang lainnya saling memberikan nasihat. Dan demikian seterusnya. Agama juga membimbing kita untuk menunaikan apa yang menjadi hak saudara kita sesama muslim dan juga mukmin. Ya, sebagai konsekuensi daripada ikatan persaudaraan yang diikat dengan iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang menghidupkan budaya nasihat saling menasehati, sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan yang ma'ruf itu tegak dan yang mungkar itu hilang ya, musnah dari sekitar kita. Dan tentu ketika tegak amar ma'ruf nahi mungkar, ini insya Allah menjadi bekal yang terbaik bagi kita untuk bisa mendapatkan keselamatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan juga keselamatan agama serta akhirat kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang dibahas menjadi tadzkirah bagi kita semuanya, menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semuanya, dan betapa butuhnya kita kepada nasihat ini. Walhamdulillah ketika kita dimudahkan Allah untuk selalu belajar, thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, ini bagian daripada upaya untuk kita senantiasa mendapatkan siraman nasihat. Kita belajar apapun ya di dalam cabang ilmu agama ini, insya Allah itu menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk senantiasa menyirami jiwa raga kita dengan nasihat-nasihat terbaik, sehingga kita senantiasa ada pada keistiqomahan di dalam menjaga dan juga
di dalam memelihara agama kita dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian harapan besar kita bisa selamat dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan kita memohon taufik, hidayah, dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di atas sunnah. Taib, sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.